Hai Smart Traders and Investor, selamat datang di channel kami. Yuk, nabung saham. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana cara memilih sekuritas, apa saja syaratnya, dan bagaimana cara bergabung di sekuritas tersebut untuk bisa berinvestasi di pasar modal Indonesia agar kita memiliki yang namanya SID atau Single Investor Identification. So, simak terus. Nah, ada beberapa poin yang perlukah Anda perhatikan dalam memilih sekuritas ya. Karena di Bursa Efek Indonesia itu ada banyak sekali sekuritas yang terdaftar dan telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan, namun tidak semuanya memiliki fitur-fitur yang memudahkan Anda sebagai seorang investor. Nah, yang pertama yang perlu Anda perhatikan itu adalah fee atau pajak transaksi dari sekuritas tersebut. Nah, semakin besar pajak tentu akan memberatkan Anda sebagai investor, seperti itu. Nah, semakin murah maka akan semakin menguntungkan Anda. Nah, kemudian yang kedua yang perlu Anda perhatikan itu adalah nilai transaksinya. Jadi setiap perusahaan sekuritas itu memiliki nilai transaksi yang berbeda. Karena semakin tinggi nilai transaksinya itu menandakan kepercayaan investor-investor institusi terhadap sekuritas tersebut semakin besar, seperti itu. Jadi ketika banyak investor institusi yang bergabung di sekuritas tersebut, yang menggunakan sekuritas tersebut sebagai platform dalam berinvestasi, maka itu mengindikasikan tingkat keamanannya dipercaya oleh investor-investor institusi. Ya, karena kita tahu sendirilah, investor institusi itu transaksinya tidak sedikit. Ya, paling minimal itu 1 miliar dan maksimal itu puluhan triliun. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu Anda perhatikan sebagai calon investor adalah ketika memilih sekuritas itu, Anda harus perhatikan fitur auto ordernya. Nah, karena fitur auto order ini memudahkan Anda ketika Anda ingin membeli saham pada saat bursa sedang tutup. Jadi Anda bisa melakukan pemesanan secara otomatis kepada sekuritas Anda. Nantinya ketika jam bursa sudah buka, maka perdagangan dimulai dan di sana orderan Anda akan langsung masuk ke sistem judge dan Anda akan mendapatkan barang yang Anda inginkan, yaitu berupa saham dari perusahaan yang ingin Anda beli, seperti itu. Nah, jadi itu 3 poin yang perlu Anda perhatikan ya. Kalau untuk saya secara pribadi, poin 3 itu yang menjadi perhatian khusus Anda sebagai investor pemula atau calon investor pemula yang ingin berinvestasi di pasar saham. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggu. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara untuk mendaftar sekuritas yang ingin Anda pilih untuk berinvestasi di pasar modal. Nah, kalau saya pribadi menggunakan Mandiri Sekuritas sebagai platform atau mitra dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Nah, kenapa Mandiri? Ya tentunya karena ini perusahaan BUMN yang tentunya tingkat keamanan dan pengawasan dan jaminan keamanan itu menurut saya lebih terjamin, seperti itu. Ya, memang sih semua sekuritas itu telah teregulasi dan dijamin keamanannya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Stay tune. Nah, traders, kita langsung saja ya. Pertama kita masuk dulu ke mesin pencari. Anda bisa menggunakan Mozilla atau Chrome atau mesin pencari yang lainnya. Nah, di sini saya menggunakan Mozilla. Oke, kita masuk dulu ke situs Mandiri Sekuritasnya, yaitu di
www.mos.co.id ya. Nah, setelah masuk kita pilih yang pertama, Mandiri Sekuritas Online Trading. Nah, setelah masuk ke tampilan situs website dari MOS Mandiri Sekuritas ya. Nah, di sini kita langsung klik pembukaan rekening yang di bawah ya. Nah, selanjutnya setelah muncul tampilan ini ya, selamat datang di Mandiri Sekuritas Online Trading. Nah, kita klik daftar baru. Oke, kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa poin yang perlu Anda siapkan ya ketika ingin membuka rekening RDN di Mandiri Sekuritas. Yang pertama itu adalah foto KTP elektronik dan swafoto bersama KTP elektronik. Kemudian yang kedua foto NPWP, dan yang ketiga foto rekening tabungan pribadi di Bank Mandiri. Nah, kalau misalkan Anda yang masih SMA belum punya KTP, itu bisa menggunakan KTP orang tua ya. Bisa menggunakan data orang tua atau kakak atau misalkan keluarga dekat lah, seperti itu. Kemudian NPWP-nya juga begitu. Jadi bisa menggunakan NPWP orang tua. Kemudian tabungan, buku tabungan ya. Nah, ini bisa menggunakan buku tabungan orang tua atau kakak atau sepupu. Yang jelas keluarga lah, seperti itu. Kemudian langsung kita masuk, kita scroll ke bawah. Kita klik selanjutnya. Nah, setelah masuk halaman daftar baru ini, Anda masukkan email yang aktif yang Anda gunakan selamanya ya. Nanti semua laporan-laporan tentang saham nanti akan masuk di email Anda ini. Nah, oke, kita masukkan emailnya. Oke, setelah kita masukkan email, kita masukkan kata sandi. Nah, ini sandinya harus Anda ingat seterusnya ya. Nah, setelah masukkan sandinya, kemudian konfirmasi sandi. Jadi dimasukkan ulang. Selanjutnya masukkan nomor telepon. Nomor teleponnya harus aktif ya, tidak boleh tidak aktif. Oke, setelah itu kita centang ya, ini 2. Nah, setelah itu klik selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tampilan konfirmasi kode OTP. Nah, sebelumnya tadi kan kita sudah memasukkan nomor handphone. Nah, setelah itu pihak Mandiri Sekuritas akan mengirimkan kode OTP melalui nomor handphone ini sebanyak 4 digit ya di nomor handphone kita. Nah, jadi handphonenya harus standby di samping kita ya. Selanjutnya kita masukkan kode OTP-nya ya. Setelah itu kita klik konfirmasi. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Demi keamanan, mohon konfirmasi email Anda. Nah, setelah muncul tampilan ini, kita langsung masuk ke email kita ya. Nah, selanjutnya setelah kita buka email kita, di sini ada tampilan terima kasih Anda telah melakukan pendaftaran Mandiri Sekuritas Online Trading. Nah, di sini kita dikasih user ID. Nah, ini yang akan menjadi identitas user ID kita. Kemudian kita klik verifikasi. Nah, setelah kita verifikasi, kita akan masuk ke tampilan data diri ya, bagian yang pertama. Nah, di sini kita perlu memasukkan nomor induk kependudukan atau nomor KTP ya, NIK kita. Nah, setelah memasukkan NIK, kita mengunggah foto KTP ya. Di sini kita klik saja unggah KTP. Selanjutnya kita juga mengunggah swafoto dengan memegang KTP. Nah, kita klik unggah, lalu kita pilih filenya, selanjutnya kita unggah. Nah, setelah terunggah, lalu kita klik lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke kolom pengisian data keuangan.
Nah, di sini yang pertama kita isi itu adalah status pernikahan. Nah, bagi kalian yang sudah menikah, jadi klik statusnya menikah. Kalau yang belum menikah, silakan klik belum menikah. Nah, karena di sini saya sudah menikah, jadi saya mengklik status menikah. Kemudian di sini di kolom di bawahnya akan ada kolom pengisian nama istri ya. Nah, silakan diisi. Kalau Anda yang belum menikah kan tentu tidak ada kolom untuk nama istri ini. Nah, selanjutnya kita isi alamat tempat tinggal. Nah, di sini kita centang sesuai dengan iktp ya. Kalau memang sesuai dengan KTP alamatnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita isi status tempat tinggal. Nah, status tempat tinggal ini kita sesuaikan. Bagi yang rumah milik sendiri, silahkan klik rumah milik sendiri. Kalau misalkan rumah milik keluarga, ya silahkan klik rumah milik keluarga. Begitu juga seterusnya. Jadi disesuaikan saja ya. Nah, selanjutnya di sini jenis NPWP. Jadi ada dua pilihan ya. Ada pribadi, kemudian ada pasangan. Jadi kalau memang NPWP pribadi, silahkan klik pribadi. Kalau misalkan pasangan, silahkan klik pasangan. Nah, kalau yang belum menikah, di sini akan tertulis pribadi atau orang tua ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan nomor NPWP ya. Langsung diinput saja. Nah, kemudian yang berikutnya kita isi nama pemilik NPWP. Nah, di sini kalau sesuai dengan KTP, kita centang sesuai dengan KTP. Nah, kalau tidak sesuai bagaimana? Ya, tidak usah dicentang. Nah, kemudian terisi kolom berikutnya, nama pemilik NPWP. Jadi, dikasih masuk nama pemiliknya siapa. Nah, kemudian selanjutnya mengupload NPWP. Jadi, silakan klik upload NPWP, kemudian cari filenya, kemudian lalu klik upload. Nah, selanjutnya kita klik nomor rekening Bank Mandiri. Nah, kalau misalkan Anda belum memiliki rekening Bank Mandiri bagaimana? Ya bisa pinjam punya orang tua, punya saudara, ya. Itu bisa kita gunakan. Seperti itu. Nah, kalau belum punya ya bisa bikin juga ya. Membuka rekening Bank Mandiri. Nah, kemudian yang selanjutnya nama pemilik rekening. Nah, kalau misalkan nama pemilik rekening adalah Anda sendiri, berarti klik sesuai KTP. Kalau seandainya Anda pinjam punya saudara, punya kakak, atau punya orang tua, tidak usah dicentang, ya. Nah, nanti akan ada kolom di bawahnya, nama pemilik rekening, itu. Kemudian nanti diklik, kemudian diisi nama pemilik rekeningnya siapa. Nah, selanjutnya kita isi spesimen tanda tangan Anda. Jadi kita tanda tangan ya. Nah, selanjutnya kita tanda tangan, langsung tarik saja garis ya, kursornya tarik sesuai dengan tanda tangan Anda, kemudian nanti akan tersimpan otomatis. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah, kemudian kita klik lanjut. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita masuk ke data pekerjaan. Nah, yang pertama kita isi dulu pekerjaan Anda. Jadi kita klik tanda panah mengarah ke bawah, kemudian kita pilih pekerjaan kita di situ. Kalau memang ada yang sesuai. Kalau tidak ada yang sesuai bagaimana? Kita klik lainnya. Lalu selanjutnya kita tulis pekerjaan Anda. Jadi kita klik pekerjaan kita apa. Kemudian kita tulis. Kalau misalkan saya petani ya tulis petani. Kemudian isi jabatan. Nah, jabatan Anda sebagai apa gitu. Kalau misalkan Anda wira swasta, nah jabatannya seperti apa? Nah, Anda isi saja ya. Kemudian yang berikutnya pendapatan kotor per tahun. Nah, pendapatan Anda kotornya per tahun itu berapa? Kalau misalkan kurang dari 10 juta ya pilih kurang dari 10 juta. Kalau misalkan lebih 10 juta sampai 50 juta ya klik 10 juta sampai 50 juta. Ya ini menyesuaikan saja ya. Kemudian yang berikutnya nama perusahaan. Nah, karena saya seorang petani jadi saya tulis tidak ada.
Nah, kalau misalkan Anda kerja di sebuah perusahaan, ya tulis nama perusahaannya apa. Nah, kemudian yang berikutnya tanggal mulai bekerja di perusahaan. Jadi ini kalau Anda wira swasta, jadi tanggal Anda mulai diterima bekerja, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya kita isi bidang usaha. Nah, bidang usaha di sini kita klik tanda panah mengarah ke bawah ini ya. Nah, kemudian kita sesuaikan bidang usaha kita apa. Kalau misalkan jasa keuangan, kita klik jasa keuangan. Kalau misalkan kesehatan, kita klik kesehatan. Begitu pula seterusnya. Jadi Anda pilih di sini. Nah, selanjutnya kita isi detail kontak kantor. Jadi di sini nama kantor dan nomor jalannya. Ya, kita sesuaikanlah dengan alamat. Kemudian kelurahannya apa, itu. Atau kecamatannya, seperti itu bisa. Nah, selanjutnya kita isi nomor telepon. Nah, ini disesuaikan dengan nomor telepon kantor ya. Nah, selanjutnya alamat surat menyurat. Nah, di sini kalau misalkan alamat tempat tinggal Anda sesuai dengan KTP, ya tulis sesuai KTP. Ya, klik alamat KTP gitu. Kalau misalkan alamat surat menyurat Anda alamat kantor, ya klik alamat kantor seperti itu. Nah, karena saya di sini alamat sesuai KTP, ya saya klik alamat KTP. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tujuan berinvestasi. Nah, kita langsung saja pilih investasi jangka panjang ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya asal dana untuk transaksi. Jadi, dananya kita itu untuk transaksi nanti berasal dari mana gitu. Kalau misalkan berasal dari laba usaha, ya klik laba usaha. Kalau berdasarkan gaji, kita klik gaji. Kalau berdasarkan dana pensiun, kita klik dana pensiun. Begitu pula seterusnya. Ya, jadi disesuaikan saja. Nah, kemudian kita masuk ke kolom pernyataan tambahan. Nah, di sini ada beberapa pernyataan-pernyataan yang perlu Anda isi kalau memang sesuai. Kalau memang tidak sesuai, jadi tidak usah dicentang. Kalau Anda punya hubungan dengan Mandiri Sekuritas, ya harus ada dicentang di sini. Pasti ada yang sesuai. Kalau misalkan tidak, ya lewati saja. Anda usah dicentang sama sekali. Nah, selanjutnya kita klik lanjut. Nah, kemudian muncul tampilan pernyataan. Nah, di sini pernyataannya adalah saya mengizinkan PT Mandiri Sekuritas untuk menggunakan atau memberikan informasi saya yang tersedia diperoleh atau disimpan oleh PT Mandiri Sekuritas. Nah, ini kita langsung saja klik ya. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan selamat. Aplikasi Anda telah kami terima. Kami akan mengirimkan email penandatanganan digital dalam waktu maksimal 3 kali 24 jam. Selanjutnya Anda cek email Anda karena di email Anda akan dikirimkan data yang memuat informasi tentang data-data Anda yang sebelumnya telah Anda isi. Kemudian nanti Anda diminta untuk melakukan penandatanganan secara digital. Itu, jadi perhatikan emailnya ya. Nah, sampai di sini selanjutnya nanti saya akan buat lagi tutorial keduanya bagaimana cara menandatangani secara digital itu, kemudian proses-proses yang selanjutnya sampai nanti kita menerima rekening dana investor, kemudian single investor identification yang sebagai status kita menjadi seorang investor. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, demikianlah episode Yuk Nabung Saham tentang cara memilih sekuritas, kemudian cara mendaftar di sekuritas tersebut. Nah, dalam episode selanjutnya saya akan membahas mengenai pola-pola candlestick. Jadi setiap candle itu memiliki pola tersendiri yang mengindikasikan arah pergerakan harga saham. Jadi selain analisis laporan keuangan yang itu fundamental perusahaannya, kemudian analisis teknikal, kemudian analisis bandarmologi, dan ada satu analisis lagi yaitu analisis candlestick. Namun analisis candlestick ini yang paling lemah ya dari ketiga analisis tadi, seperti itu. Nah, memang banyak teknikalis itu menggunakan candlestick dalam membaca arah pergerakan harga, namun di sini
mereka cenderung memadukan dengan teknikal, dengan bandarmologi, ataupun dengan fundamental perusahaan tersebut. Nah, pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari kami. Saya Karim Murtayasa, sampai jumpa di episode selanjutnya.